Siapa yang terhebat, namanya siapa? Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku.
goyang sama-sama ya. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa aku. Siapakah yang terhebat dalam hidup? Siapakah
Come on, keep singing it. I believe, I believe. Come on, how many believe tonight that nothing is impossible for our God? Absolutely nothing is impossible for Him. So Lord, right now we ask you to come and do the impossible. What man thinks is impossible, would you come tonight and show them that with you, nothing is impossible? Who would like to see that tonight? Come on, these 3 words we're singing, I believe, I believe. It's actually 2 words. I believe in you, 4 words. It's a very simple sentence, but it's a declaration of our faith tonight that says, God, no matter what I'm going through, I believe in you. I believe you can do all things, that nothing is impossible for you. So can we declare this tonight? Can we declare it? Come on, let's sing it together. I believe, 'cause I believe, I believe. Oh yeah, I can feel it. I believe, I believe. Woo! I believe, I believe. Yeah, yeah. I believe, I believe. We believe you can do all things. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. We believe in you, Jesus. We believe that nothing is impossible for you, Lord. Hey. Come on, that's it. Let's just keep praising Him. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada, tentunya di rumah masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang memiliki beban-beban doa, boleh layangkan ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Mari kita satu hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau masih memperkenankan kami boleh menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami sungguh bergantung kepada Engkau ya Bapa. Oleh karenanya kami menaikkan doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pertama-tama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal dan di mana kami hidup ya Bapa. Biarlah Engkau saja Bapa memberkati untuk negeri dan bangsa kami tercinta ini ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden sebagai pimpinan juga wakilnya. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu. Engkau juga memberkati dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Engkau saja Bapa. Di dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang tambah-tambahkan hikmat bagi Bapak Presiden juga jajarannya, aparatur negara yang lain yang ada di dalamnya yang menangani kasus ini ya Bapa. Engkau saja Bapa yang memberikan kekuatan dan kesehatan, terlebih lagi hikmat-Mu ya Bapa. Juga untuk para medis ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan. Diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menghadapi para pasiennya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh penduduk Indonesia ya Bapa. Supaya biarlah jangan terjadi kematian massal, tetapi sungguh yang boleh terjadi adalah pertobatan massal ya Bapa, di mana setiap orang boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Bapa, sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera, terlebih lagi keselamatan yang sudah Engkau siapkan bagi orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negeri kami ke dalam tangan-Mu, juga di dalam menghadapi perekonomian juga ya Tuhan. Engkau juga memberikan hikmat untuk pemerintah dalam menangani perekonomian ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan negeri ini ke dalam tangan kasih Engkau. Terima kasih Bapa. Juga Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu, gereja jemaat Andir ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan di dalam menghadapi pandemi ini.
Biarlah Engkau juga yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Di dalam mata pencahariannya juga ya Tuhan, Engkau saja yang memberkati ya Bapa. Engkau bukakan jalan untuk setiap kesulitan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Engkau pasti ya Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh bersandar, ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Engkau, Engkau pasti memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, khususnya juga berdoa untuk para lansia Tuhan. Di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, Engkau saja Bapa yang memberikan kekuatan dan kesehatan, perlindungan-Mu bagi seluruh para lansia, juga untuk jemaat-Mu ya Bapa. Supaya kami boleh terlindungi daripada virus ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan juga untuk para pengurus, para penatua gereja kami ya Tuhan. Engkau juga yang menolong dan memimpin mereka, diberikan kesehatan, sepikir di dalam mengatur atau memanage program-program untuk gereja kami ya Bapa. Biarlah tangan kasih Engkau saja yang memberkati dan Engkau saja Bapa yang menuntun, sehingga ini boleh menjadi kekuatan bagi jemaat ya Bapa. Pengajaran untuk jemaat sehingga jemaat boleh semakin teguh imannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, ke dalam tangan-Mu menyerahkan doa-doa yang jauh dari sempurna ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Welcome to GJK Yandir Online Service. Gak kerasa ya, sekarang udah pertengahan bulan Juli lagi. Dan masih dengan tema yang sama, yaitu kedewasaan penuh. Mari kita selalu memandang segalanya dari sudut pandang Tuhan. So, let's get started with GJK Yandir News for this week. Welcome juga buat Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online service kami. Dan inilah kegiatan GJK Yandir selama seminggu ke depan. Yang pertama, ibadah doa setiap hari Selasa pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Yang ketiga, Youth Andir Online Ministry setiap hari Sabtu jam 5 sore melalui aplikasi Zoom. Yang keempat, sekolah minggu GJK Yandir setiap hari Minggu pukul 6.45 pagi melalui aplikasi Superboom. Yang terakhir, GJK Yandir Online Service pada hari Minggu pukul 9 pagi melalui YouTube channel GJK Yandir. Online service kami akan terus berlanjut di YouTube channel kami, so don't forget to subscribe our channel di GJK Yandir. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @youthgjkyandir dan Facebook kami GJK Yandir. We wanna say thank you untuk Anda yang sudah terlibat di program GJK Yandir Peduli, dan program ini masih berjalan sampai dengan saat ini. Dan pastinya bagi Anda yang rindu untuk memberi, kami pastikan pemberian Anda akan disalurkan pada yang membutuhkan. Thank you for your kindness. Persepuluhan dan dana perkembangan untuk gereja, Anda dapat mentransfernya melalui rekening berikut, atau Anda dapat men-scan QR code yang tertera di layar. Selamat memberi! So, this is GJK Yandir News for this week. Stay fit, stay healthy, enjoy the service, and happy Sunday. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, senang sekali saya bisa melayani ibadah GJK Yandir walaupun lewat online, sukacita yang besar. Bisa melayani, bisa bertemu walaupun secara online, kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati ibadah yang luar biasa ini. Mari kita akan memuji nama Tuhan, sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh beri kesempatan pada pagi ini Tuhan untuk kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami minta kuasa-Mu, darah-Mu yang ajaib itu Tuhan memenuhi hati pikiran kami ketika kami menyembah Engkau, ketika kami memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian ini juga boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini juga bersama-sama dengan kami boleh memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Hey, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Puji nama Tuhan bahwa kita sudah dibebaskan oleh kuasa darah anak domba Allah yang hidup. Mari kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan
Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Luar biasa kasih Allah kita yang selalu melimpah buat kita. Dia tidak pernah membiarkan kita meninggalkan kita. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia di GJKI Andir. Saya percaya kasih Tuhan itu senantiasa baru. Apapun yang kita alami, kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu baik. Yang setuju bisa katakan amin dari rumah masing-masing? Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul kedewasaan penuh. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita semua membaca firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Sekali lagi Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Firman Tuhan hari ini membandingkan dua orang, yaitu orang yang kanak-kanak dan orang yang dewasa. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kita bisa melihat bahwa anak kecil itu masih memerlukan susu, bukan makanan yang keras. Kalau kita sedang membahas tentang kedewasaan di dalam Tuhan, ini bukan tentang usia atau tentang umur. Ada orang-orang yang usianya sudah 30, 40, bahkan 50 tahun. Tetapi tingkat kedewasaan iman di dalam Tuhan tidak bisa dilihat dari usianya. Itu artinya kalau ada anak-anak remaja atau anak-anak youth yang juga mendengar khotbah saya pagi hari ini, kita mungkin masih remaja dari sisi usia, tetapi kita bisa belajar untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ayat yang ke-12 mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Artinya apa? Ada orang-orang yang dari sisi usia seharusnya berjalan seiring dengan kedewasaannya. Seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi masih belum bisa menjadi pengajar. Artinya apa? Kalau kita mempelajari tentang definisi pengajar, itu adalah orang yang seharusnya bisa bertanggung jawab dengan apa yang diajarkan. Bertanggung jawab kepada murid-muridnya, bertanggung jawab kepada sekolahnya dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang dipersiapkannya. Anak kecil itu tidak suka makanan keras. Kalau Bapak Ibu Saudara dulu waktu anaknya masih baby, masih kecil sekali, masih oe, itu makanannya yang lembut-lembut. Sudah mulai beranjak berapa bulan, nanti dikasih makanan selain ASI, ada snack-snack yang lebih keras. Nah, orang-orang yang masih kanak-kanak di hadapan Tuhan itu suka hal-hal yang lembut. Apa itu? Sukanya dipuji, sukanya dielus-elus. Dia belum siap dengan makanan yang keras. Dia belum siap untuk mendapatkan teguran. Bahkan kadang-kadang dia mencari Tuhan karena apa? Karena kesenangan.
Oh, saya senang ikut Tuhan. Oh, saya senang karena mendapatkan keuntungan. Saya senang ke gereja. Kenapa? Karena saya punya saudara yang banyak. Ya memang kenapa kalau saudaranya banyak? Ya kan kalau saya punya masalah saya bisa ditolong. Saya bisa dibantu. Oke. Gereja tempat saudara beribadah adalah gereja yang sangat baik. Bapak Ibu gembala yang sangat perhatian sama jemaat. Saya tidak meragukan itu. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua sebagai jemaat yang dewasa. Kita beribadah bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kita datang ke tempat kebaktian bukan sekedar dibantu sekolahnya. Atau setiap tahun sekali ada acara donor darah. Oh, ada acara bakti sosial. Ada acara memperhatikan diakonia buat jemaat. Itu bagus. Tapi itu bukan tujuan kita. Karena orang-orang yang dewasa di hadapan Tuhan, pada waktu dia datang ibadah untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan seringkali kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya nyenengin telinga. Kita ngomongin tentang berkat terus, ngomongin tentang kesembuhan terus. Bapak Ibu, Saudara, kita juga selain sebagai orang tua juga pernah menjadi anak. Atau kita juga sekarang menjadi anak. Orang tua yang ingin mendidik anaknya, kadang-kadang harus berbicara tentang sesuatu yang keras. Nak, itu tidak boleh. Nak, ini melanggar kebenaran. Itu sudah tidak boleh dilakukan. Itu tidak jadi contoh. Dan firman Tuhan juga mencatat, ada alat pukul yang seringkali dipakai Tuhan untuk menghajar kita, untuk mendidik kita. Apakah lalu mengatakan, oh Tuhan tidak sayang sama saya karena ujian saya terlalu berat. Oh Tuhan tidak perhatian sama saya karena kenapa kok saya punya masalah seperti ini? Dengar baik. Tuhan bukan hanya sekedar nih masalahnya banyak. Tuhan sedang mendidik kita. Katakan bersama-sama, mendidik. Ya, Tuhan sedang mendidik kita. Level pendidikan yang Tuhan beri itu seiring dengan kedewasaan kita. Itulah sebabnya kalau kita masih kanak-kanak rohani, kita berdoa, Tuhan, aku mau berdoa ini. Apa yang Tuhan lakukan? Langsung dijawab. Tuhan, saya pengen begini. Apa yang terjadi? Langsung dijawab. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang, Tuhan, kenapa kok saya sudah berdoa bertahun-tahun belum dijawab? Saya sudah rajin, saya sudah mengikuti kehendak Tuhan, kok doa saya yang satu ini belum dijawab. Why? Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Karena salah satunya, Tuhan sedang mendidik kita sebagai orang yang dewasa. Betul sekali. Orang yang dewasa itu bisa punya inisiatif. Kalau anak-anak, atau mungkin jujur saja deh, waktu kita masih kecil, kadang-kadang papa mama kita harus teriak, Dede, mandi. Bentar mah, masih main, kagok. Dede, ini ditaruhnya di mana harusnya bukunya? Sebentar mah, sebentar. Kadang-kadang kita harus kasih yang lebih tinggi suara kita. Supaya anak-anak kita bisa makan tepat waktu. Supaya mereka bisa mandi tepat waktu. Supaya mereka bisa istirahat tepat waktu. Mereka bisa belajar tepat waktu. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa menjadi dewasa tepat waktu juga. Jangan sampai udah gede tapi kelakuan kayak anak kecil. Kalau misalkan Bapak Saudara punya anak kecil yang masih beberapa bulan atau beberapa tahun, itu masih lucu-lucu gitu. Papa, mama, yuk kita pergi, yuk. Gitu. Dedek pakai dulu sepatunya atau pakai sendalnya. Waktu pakai sendalnya, sendal yang kiri dipakai yang di kanan dipakai kiri. Ayo jalan-jalan. Kita sebut, lucu banget. Itu kebalik sayang, anak kecil lucu. Tapi bayangkan kalau kita sudah dewasa, sepatu kiri dipakai kaki kanan, sepatu kanan pakainya kaki yang kiri dan sebaliknya, itu tidak lucu sama sekali. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau kita sudah seharusnya menjadi pengajar, harusnya jadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari penyataan Allah, kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Gak paham tentang kebenaran. Dan biasanya juga tipe-tipe orang Kristen seperti ini untuk mencari keuntungan. Yang tadi saya sudah bahas ya, cari apa. Selanjutnya firman Tuhan ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai
panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini ada istilah panca indera yang terlatih. Dalam bahasa asingnya saya menemukan gegimnasmena. Artinya seorang atlet olahragawan yang siap untuk bertanding. Contoh misalkan, seorang pemain sepak bola yang siap bertanding, dia sudah berlatih beberapa saat sebelum bertanding. Dia memakai kostum yang tepat. Dia pakai pelindung yang tepat. Di belakang dia ada staf, ada pelatih, ada asisten, ada dokter, ada wasit. Semuanya sudah disiapkan. Siap buat apa? Bukan hanya siap sekedar gol. Bukan hanya siap sekedar bermain. Siap kalau ada cedera juga. Siap kalau terjatuh, siap kalau kelelahan. Bahkan maaf kata kadang-kadang ada ambulan yang disiapkan di pinggir. Kalau ada yang cedera parah dan ambulan langsung datang. Nah, orang yang dewasa siap dengan panca indera yang terlatih. Kita menjalani kehidupan bukan hanya hal-hal yang menyenangkan kita, tetapi hal-hal yang tidak menyenangkan kita, tetapi buat kedewasaan kita. Background saya adalah seorang trainer, Bapak Ibu. Saya beberapa kali diberikan kesempatan untuk melatih karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan. Jadi kalau saya melatih karyawan biasa atau staf yang di bawah, yaitu relatif mudah pelatihannya. Hanya sekedar teknis-teknis. Tetapi kalau saya diminta melatih yang level supervisor, manager, atau mungkin direksi, itu beda cara pelatihannya. Banyak membahas tentang manajemen resiko, belajar bertanggung jawab. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, sesuai program, berani untuk membayar harga, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Mau menjadi dewasa atau anak-anak kecil terus? Ini kalau bayangan saya pada ngomong di depan layar TV, kamera, atau di handphone. Mau menjadi dewasa, Pak? Bagus. Dan itulah yang Yesus ajarkan. Yuk kita buka Lukas pasal yang kedua. Mari kita buka firman Tuhan. Lukas 2 ayat yang ke-52. Lukas 2 ayat 52. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara semua. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini adalah sebuah contoh kedewasaan yang penuh. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini adalah kisah pada waktu Yesus umur 12 tahun di bait Allah. Waktu itu Yesus bisa bertanya jawab dengan orang-orang pintar, dengan sarjana-sarjana. Dan ayat yang ke-52 ini menegaskan bahwa Yesus punya kedewasaan yang utuh, yang penuh, bertumbuh di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Dan seharusnya kita seperti itu. Jangan hanya kelihatannya di luarnya keren, tapi di dalamnya rapuh. Seperti saya ambil contoh anak kecil yang, "Papa, saya mau minta dibelikan baju superhero dong." Oh, boleh gitu. Baju superhero dipakaikan baju Superman. Ada huruf S-nya, ada kayak semacam sayap bisa terbang gitu. "Aku Superman, bisa mengalahkan musuh-musuhku." Ya, waktu dia bermain sama temannya, "Aku Superman." Pada waktu lagi jalan ada kerigil jeduk. Sakit. Luarnya Superman, dalamnya bukan Superman. Jangan kita seperti itu. Yesus memberikan contoh kepada kita semua bagaimana kita bisa bertumbuh secara utuh, bertambah besar, bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Orang-orang di sekitar kita juga bisa melihat orang itu bertumbuh dewasa. Tuhan juga bisa melihat, oh ini bertumbuh dewasa. Bisa mendengar perkataan-perkataan juga yang keras. Bisa mengikuti kehendak-kehendak Tuhan yang keras. Kalau kita lihat tokoh-tokoh di dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang dewasa, hampir semuanya menghadapi hal-hal yang tidak mudah dihadapi oleh orang biasa. Kita ambil contoh beberapa. Nuh, apa yang dihadapi oleh Nuh? Menghadapi ujian yang begitu berat. Dibenci sama orang-orang sekitar. Di tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
Nuh tetap utuh di hadapan Tuhan. Aku mau mendengar perkataan Tuhan. Dibuatlah bahtera. Atau Ayub. Wah, Ayub nih luar biasa sekali. Hartanya hilang semua. Anak-anaknya juga diambil semua. Nggak mudah. Rasul Paulus didera, masuk penjara, kapal karam. Tapi Rasul Paulus mengatakan, demi mendapatkan Kristus, aku rela. Dan kebanggaan masa lampaunya sudah tidak ada artinya, bahkan dianggap seperti sampah. Dan kalau kita belajar tentang Yesus, di dalam pengiringannya, waktu menjadi seorang manusia, menjadi seorang guru, kita tidak membacakan Yesus di rumah mewahnya, lantai 3, menggunakan mobil dengan supirnya. No. Yesus harus berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu desa ke desa yang lain. Beberapa kali mau dibunuh, dibenci orang. Dan banyak sekali. Jadi dewasa jelas. Bukan masalah umur dan usia. Tetapi masalah tanggung jawab. Dewasa itu adalah sebuah pilihan. Bukan otomatis. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita memilih untuk kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Dengan apa? Dengan hubungan pribadi kita sama Tuhan. Dengan pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kalau anak-anak kecil melihat Alkitab, gitu, apalagi kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat Alkitab saya gitu. Apa ini gitu? Wah, gimana bisa bacanya gitu? Gak enak. Tapi saya percaya waktu kita dewasa di hadapan Tuhan, Alkitab akan menjadi kesenangan kita. Kenapa? Karena kita sadar kita butuh perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu seperti surat cinta yang diberikan kepada kita. Meskipun kadang-kadang, waduh ini beritanya kok harus siap-siap ya menghadapi penganiayaan. Harus siap-siap menghadapi hal ini. Oh enggak, ini bagus buat saya. Bapak Ibu, saya bagikan di beberapa tempat masa pandemi ini direspon orang dengan 3 hal. Yang pertama adalah orang-orang yang menangisi. Aduh Tuhan, kenapa seperti ini? Menangisi dan tidak berbuat apa-apa. Yang kedua adalah beradaptasi. Oke, kondisinya seperti ini, nggak bisa kemana-mana. Mari kita berkarya. Yang ketiga, orang yang tidak tahu ini sedang terjadi apa. Saya berharap Bapak Ibu milih yang kedua, beradaptasi. Salah satunya apa? Oh Tuhan, ini kesempatan untuk saya bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk saya membaca kebenaran firman Tuhan. Saya diberkati sekali dengan apa yang dilakukan oleh istri saya. Buka catatan-catatan yang lama. Yuk kita baca yuk. Firman Tuhan setiap hari berapa pasal. Suatu kali karena sebuah pekerjaan saya tanya sama istri saya. Sayang, berapa pasal hari ini? 3 pasal atau 4 pasal? Salah. 5 pasal? Salah. Berapa? Kalau nggak salah ini ya. 20 pasal. Oh my God. Saya malu. Dan yuk kita manfaatkan yang biasanya kita yang satu kuliah, yang satu kerja, satu sekolah, satu main band, satu kemana gitu. Bisa berdoa bersama-sama. Ya. Biasanya cuma ketemu berapa jam, bisa sharing heart to heart. Gimana kondisi tadi belajar online-nya sayang sama Bapak Ibu guru sama misternya. Oh begini bisa membahas. Bisa berpelukan bergandengan tangan bersama-sama. Kita dewasa di dalam Tuhan dengan apapun yang terjadi. Di Indonesia biasanya orang yang dewasa itu ditandai dengan sebuah kartu yang namanya kartu tanda penduduk, KTP. Nah KTP ini bisa multifungsi dipakai buat banyak hal. Orang-orang yang sekolah, yang lulus SMA disebutnya bukan lagi siswa, tetapi disebutnya, apa Bapak Ibu? Kalau sudah kuliah? Mahasiswa, betul sekali. Nah kalau sudah mahasiswa bukan hanya sekedar siswa. Apa yang membedakannya? Tanggung jawab. Kalau orang sudah punya KTP, dia bisa mengurus surat-surat yang lain. Boleh bikin SIM. Dengan KTP, dia bisa mendaftarkan buat apa dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita punya status sebagai mahasiswa, itu juga beda dengan SMA. Kalau SMA biasanya guru masih kasih pengumuman. Anak-anak, minggu depan kita begini ya. Lusa begini, tugasnya begini. Mahasiswa tidak. Mahasiswa harus lebih kreatif dan antusias. Dalam dewasa bukan hanya bisa ini dan itu, namun terkandung sebuah tanggung jawab. Kalau kita menjadi orang yang dewasa, kita akan menjadi tanggung jawab. Di ayat yang awal tadi saya sudah bahas tentang pengajar misalnya. Tanggung jawab dengan pengajaran kita, dengan murid kita, dengan waktu-waktu kita, dengan perkataan kita, bahkan dengan media sosial kita.
Seringkali murid-murid saya memperhatikan media sosial saya dan saya harus bertanggung jawab di dalamnya. Tuhan mau kita bukan sekedar menjadi tua, namun dewasa. Bukan hanya sekedar tua, tetapi dewasa. Dewasa itu adalah orang yang menghasilkan. Ada buah-buah roh yang dihasilkan. Jadi berkat buat orang lain. Ayat terakhir saya akan bacakan. Saya minta yuk kita sama-sama di dalam Efesus, yuk kita buka kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus 4 ayat 10 sampai 14. Efesus 4 ayat yang ke-10 sampai 14. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yang sudah ketemu katakan amin. Amin, kayaknya sudah ketemu semua ya. Jemaat GJKI Andir adalah jemaat yang suka baca Alkitab. Jadi cepat. Jadi kalau misalkan lagi kuis, lagi retreat, lagi pertandingan, membuka ayat, oh cepat. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Wah, cepat banget. Ya, saya akan bacakan Efesus 4 ayat 10 sampai 14. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Firman Tuhan mengatakan tingkat pertumbuhan sesuai kepenuhan Kristus. Ada kata dewasa, teleios. Di terjemahan yang lain bahkan menggunakan kata perfect. Saya baca sekali lagi ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi untuk menjadi dewasa atau kedewasaan penuh itu adalah sebuah kehendak Tuhan. Katakan bersama-sama kehendak Tuhan. Yes, kehendak Tuhan. Kalau kita sadar bahwa ini adalah sebuah kehendak Tuhan, bahkan sebuah perintah Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan berbagai upaya, makan makanan yang bergizi, berolahraga, supaya otot-otot iman kita semakin terlatih. Kadang-kadang kalau kita konsultasi atau kita sedang menilai kesehatan fisik kita, beberapa dari kita mulai datang ke ahli gizi atau dokter. Apa yang kurang ya dok? Apa yang terlalu berlebihan ya dok ya? Mungkin ada dokter yang mengatakan, oh ini kolesterolnya terlalu berlebihan, harus dikendalikan. Makanannya, pola makannya, sama jenis makanannya. Gizinya harus pas. Jangan hanya sekedar kenyang. Jangan hanya sekedar kebanyakan. Waktu kita berbicara tentang dewasa di dalam keimanan kita. Kalau kita mau dewasa penuh di hadapan Tuhan, kita hanya bukan sekedar kenyang dengan kata-kata yang Nina Bobo. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk, dielus-elus, lalu bobo dan tidur. Diajarin, oh ikut Tuhan nanti sehat. Ikut Tuhan duitnya banyak. Ikut Tuhan tidak pernah sakit. Ikut Tuhan semua orang suka sama kita. Ikut Tuhan berkatnya melimpah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Firman Tuhan jelas mengatakan kita harus bertumbuh. Lebih dari asas-asas pokok. Saya ulang lagi, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Apa itu pengetahuan yang benar tentang anak Allah?
Kita punya Allah yang perhatian, Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan, tapi juga Allah yang mendidik. Jadi contoh, ini ya Bapak-Ibu Saudara, kalau sekali-kali atau dalam sebuah waktu Allah harus marahin kita. Kita nggak boleh pundung, kita nggak boleh, aduh saya nggak mau ke gereja lagi, saya kemarin ditegur, saya nggak mau ke gereja lagi, saya nggak disalamin, saya nggak mau ke gereja lagi, nggak disapa lagi, nggak bisa seperti itu. Kita jadi orang yang dewasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Gembala Saudara yang sekarang juga sedang nonton ini akan sangat bersyukur kalau kita semua bisa bertumbuh dewasa. Saya pernah sampaikan di gereja ini, saya ingat sekali. Kebanggaan Bapak Gembala adalah ngelihat jemaatnya bisa bersama-sama bertanggung jawab. Oh, ini adalah pekerjaan kita. Jadi nggak cuma saya aja yang main gitar, mimpin pujian, lalu khotbah. Wah, bersyukur sekali. Mari saya ajak jemaat Tuhan kita aktif bersama-sama. Apapun yang terjadi, kita tanggung bersama-sama. Karena gereja ini bukan milik gembala sidang. Bukan milik 1-2 orang, ini milik siapa? Milik Tuhan. Dan mari kita bisa sama-sama memiliki gereja ini. Wah, itu enak banget. Saya percaya gereja punya program-program yang baik, yang banyak sekali. Yang salah satunya adalah, yuk kita tetap berinteraksi. Kita ada grup-grup di media sosial, ada pergumulan doa. Oh, Bapak ini mohon didoakan buat pekerjaannya. Ini mohon didoakan sedang mencari tempat kuliah. Oh, didoakan sedang sakit. Enak sekali. Waktu kita bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan sebagai kepala gereja, Tuhan mengatakan hal yang sama kepada kita semua. Yuk kita bisa saling bersahati, kita bisa saling menolong. Saya tidak akan panjangkan khotbah saya, tapi saya berharap mari saya ajak kita semua untuk kita meresponi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita bisa menjadi dewasa yang utuh di hadapan Tuhan. Kalau sementara firman Tuhan disampaikan Tuhan, jujur saya kadang-kadang masih seperti kanak-kanak. Kita minta di hadapan Tuhan, tolong saya, supaya saya bisa menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Tuhan tersenyum, Tuhan berbahagia, Tuhan bersuka cita dengan apapun yang terjadi. Salah satunya adalah waktu kita bisa bertumbuh dewasa di hadapan Tuhan. Orang yang dewasa itu siap menghadapi berbagai hal. Mau sakit, mau susah, mau senang, apapun. Sehingga kita bisa mengatakan dengan tegas di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Amin, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah disampaikan. Mungkin hamba menyampaikan dengan penuh kelemahan, tapi kami berdoa bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Kami percaya ini adalah kerinduan Tuhan supaya kami menjadi dewasa secara utuh di hadapan-Mu. Tolong kami supaya kami tidak terus menjadi anak-anak, tetapi kami bertumbuh dewasa. Kami ikut Tuhan bukan hanya sekedar kesenangan kami, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Kami bisa bertanggung jawab. Kami bisa menghasilkan buah-buah roh seperti apa yang menjadi Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami berdoa, bersepakat bersama-sama buat GJKI Andir. Jemaat Tuhan semuanya. Tuhan tolong menjadi jemaat yang dewasa. Bapak Ibu Gembala, tolong mereka semua, biarlah perkataan Kristus yang ada menjadi alat Tuhan untuk membimbing jemaat Tuhan semakin dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini pergumulan kami, doa kami, ini firman Tuhan, ini kerinduan kami, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu mendapatkan berkat hari ini? Dan terima kasih banyak kepada Bapak Andes Agus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya Bapak, supaya kami boleh merenungkannya, terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami.
Engkau memberkati setiap pelayanan kami, Engkau memberkati keluarga kami Tuhan. Dan kami ingat untuk Pak Andreas Agus, Tuhan yang memberkati istri dan juga untuk pelayanannya, pekerjaannya dengan berkat jasmani maupun rohani yang berlimpah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semuanya Bapa. Terpujilah Engkau. Mari arahkan seluruh hati dan pikiranmu kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Then sings my soul.